Nyawa anak Indonesia terancam oleh COVID-19. Di Cina, negara pertama yang mengalami virus corona, berdasarkan data jurnal medis The Lancet pada akhir Maret, ternyata hanya ada 2 kematian anak di Cina. Sedang di Indonesia, sudah berapa nyawa anak yang terenggut oleh COVID-19 ini? Di Italia, negara yang paling banyak warganya meninggal akibat COVID-19, hingga Selasa 7 April, tak satu pun anak yang menjadi korban. Kontras dengan Indonesia, di Jakarta, epicenter COVID-19, lebih dari 170 balita masuk dalam kategori PDP atau pasien dalam pemantauan. Sementara di Jawa Barat, provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak kedua di Indonesia, lebih dari 40 anak hingga usia 10 tahun menunjukkan gejala dan berstatus PDP juga sampai pekan kedua April 2020. Setidaknya seorang anak berusia 3 tahun dan seorang anak lainnya di Jakarta meninggal dunia akibat positif terinfeksi virus corona. Sementara seorang anak berusia 11 tahun di Pamekasan, Jawa Timur juga terkena virus ini. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, tidak ada kasus anak yang meninggal murni akibat virus corona. Juru bicara Presiden ini mencontohkan kasus di Pamekasan adalah kasus kematian anak akibat demam berdarah yang diperburu oleh COVID-19. Ketua IDAI, Ahmad Bakti Pulungan, mewanti-wanti Indonesia tidak bisa memandang enteng kasus ini. Ahmad mengatakan angka kematian anak Indonesia sudah sangat tinggi akibat penyakit pneumonia yang disebut pembunuh anak nomor 1 di Indonesia. Sebagian besar pneumonia yang ada saat ini adalah akibat karena bakteri. COVID-19 ini kan karena virus jelas aman. Jadi kalau si anak terinfeksi COVID-19, kemungkinan terjadi infeksi sekunder oleh bakteri akan tambah besar. Mengapa angka pneumonia anak Indonesia sangat tinggi? Aman yang juga anggota Komite Eksekutif Asosiasi Internasional Dokter Anak ini mengatakan tingginya angka pneumonia anak di Indonesia disebabkan beberapa faktor antara lain sanitasi yang buruk dan polusi asap rokok. Rendahnya angka vaksinasi seperti vaksinasi campak juga dapat memicu pneumonia. Masker anak siapa yang punya? Anak-anak dipakaikan masker kadang nggak betah dan masker nggak mengganti social distancing. Lebih baik anak nggak usah keluar. Ia lanjut menyarankan anak-anaknya dibawa ke rumah sakit atau ke dokter jika mengalami kondisi darurat seperti diare, kejang, atau muntah-muntah. Sementara konsultan respirologi anak mengatakan ia mengharapkan pemerintah membuka data anak yang positif terkena COVID-19. Hingga Senin 6 April 2020, Kementerian Kesehatan baru memeriksa sekitar 11.200 spesimen. Jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Korsel yang setidaknya telah memeriksa lebih dari 250.000 orang. Karena itu, Anggraini menyarankan para orang tua menjaga anak tetap di rumah dan mengawasi jarak aman mereka atau social distancing, mengingat masker ukuran anak jarang dijual.